Bolehkah kita beribadah dalam rangka mengharapkan surga atau takut neraka? Ada orang yang punya keyakinan kayak gini, beribadah karena mengharapkan surga atau takut neraka tidak ikhlas, karena dia mengharapkan selain Allah. Baik, pertanyaannya Pak, yang menciptakan surga itu siapa? Allah. Apa tujuan Allah ciptakan surga? Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Surga itu diberikan oleh Allah sebagai jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan untuk perbuatan yang telah mereka kerjakan. Sehingga surga diciptakan oleh Allah, fungsinya apa Pak? Sebagai balasan untuk orang yang melakukan kebaikan. Baik, surga itu dalam Al-Quran sifatnya apa Pak? Dijanjikan. U'iddat lil muttaqin. Surga itu dijanjikan bagi orang yang bertakwa. Kalau sesuatu itu dijanjikan, berarti boleh nggak kita harapkan? Boleh. Mengharapkan sesuatu yang dijanjikan itu bukti apa Pak? Iman kita kepada janji Allah. Bukti iman kita kepada janji Allah, saya yakin janji Allah itu benar. Wa inna wa'dakal haq, dan sesungguhnya janjimu ya Allah itu benar. Maka mengharapkan janji Allah, bukti iman dia kepada janji Allah. Misalnya karyawan ya, yang duduk di pojok. Andai kan Anda dikasih janji sama direktur, Mas, kalau besok kamu hadir sholat subuh, datang jam 2 malam, langsung tak umrohkan, ya, cuma satu orang, ya. Kira-kira Anda mau hadir nggak? Anda akan menimbang. Biasanya Pak Direktur kalau ngomong nggak bisa dipegang. Begitu Anda punya anggapan seperti itu, semangatnya ada nggak? Paling-paling nanti gue juga cuman ditipu sama Pak Direktur misalnya, ya. Anda nggak bakalan mau hadir. Beliau biasanya kalau ngomong kayak gitu itu bergurau, nggak serius. Sehingga ketika saya sudah penuhi, nggak dikasih. Karena Anda nggak yakin. Ketika Anda nggak yakin, Anda suudzon pada direktur itu. Pada posisi Anda suudzon pada direktur, Anda nggak percaya dengan janji apapun yang dia buat. Suami bilang ke istrinya, Dek, pengen haji nggak? Furoda. Oh pengen. Masya Allah. Syaratnya satu, izinkan abang nikah lagi. Misalnya ya. Tapi istri Anda paham, paling suami saya ini pinter gombal. Begitu istri Anda tahu tentang itu, kira-kira dia nurut nggak Pak? Nggak percaya dia. Paling juga digombalin kan gitu ya. Paling juga digombalin. Jadi ketika makhluk kepada makhluk yang lain nggak percaya dengan janjinya, dia nggak bakalan semangat untuk melakukannya. Pertanyaan saya, Anda percaya nggak dengan janji Allah? Yang nggak percaya angkat tangan. Semua kita yang mukmin pasti yakin dengan kebenaran janji Allah. Dan itulah ikrar yang kita ucapkan pada waktu kita membaca Sayyidul Istighfar. Tolong yang hafal Sayyidul Istighfar, angkat tangan. Khalaqtani. Baik, coba lihat kalimat. Khalaqtani wa ana abduka. Terus kalimat lanjutannya apa? Wa ana ala ahdika wa wa'dik. Apa sih makna kalimat ini? Wa ana ala ahdika wa wa'dik. Itu adalah bentuk pernyataan komitmen kita di hadapan Allah. Engkau telah menciptakanku ya Allah. Wa ana abduk, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika, dan aku masih berkomitmen dengan perjanjianmu kepadaku, yaitu kita ditugaskan untuk apa? Ibadah. Ahdullahi lana, perjanjian Allah untuk kita adalah alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku adalah Rabb kalian? Lalu kita mengatakan pada waktu kita dalam posisi masih berada dalam alam arwah, qalu bala syahidna. Mereka mengatakan, kami bersaksi ya Allah. Itulah ahdullah kepada kita. Wa wa'dika, dan aku masih yakin dengan komitmenku bahwasanya janjimu benar. Mastata'tu, semampu aku ya Allah. Sehingga kita menyatakan komitmen itu di hadapan Allah bahwa janji Allah itu benar. Maka kalau kita meyakini janji Allah itu benar, buktikan keyakinanmu dengan menaruh harapan kepada janji itu. Sehingga dari sini ketika kita yakin bahwa surga itu benar adanya, dan kita yakin surga itu dijanjikan oleh Allah dan janji Allah benar adanya, maka ya konsekuensinya adalah jadikan itu sebagai harapan. Harapan itu adalah bukti bahwasanya Anda yakin janji Allah itu benar. Walhamdulillah.